Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film aksi fiksi ilmiah berjudul Higher Power. Film dibuka dengan sebuah wawancara kepada seorang astrofisikawan bernama Michael Swafford yang mengklaim bahwa ada sebuah bintang di galaksi Bima Sakti yang baru saja meledak. Dan ledakan supernova tersebut akan melepaskan dua gelombang sinar gamma kuat yang salah satunya sedang bergerak tepat menuju ke bumi. Sehingga saat ini, umat manusia sedang bersiap akan mengalami kiamat akibat dari ledakan sinar gamma tersebut. Sementara itu, ada seorang profesor yang sedang melakukan penelitian pada sebuah eksperimen tentang bagaimana cara merubah manusia biasa menjadi manusia super. Profesor itu juga menerima pesan terinskripsi dari seorang pria misterius yang secara terang-terangan mendukung eksperimennya. Karena mereka berdua yakin bahwa apa yang akan mereka lakukan kemungkinan besar bisa menyelamatkan bumi dari ancaman kiamat. Dan karena eksperimen ini membutuhkan sebuah subjek, sang profesor lantas memulai pencariannya melalui analisis DNA hingga dia menemukan seorang subjek yang dianggap sangat cocok bernama Joseph Stedman. Joseph sendiri adalah seorang mantan pecandu alkohol yang saat ini sedang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah perusahaan bernama Redlock. Joseph juga masih menjalani perawatan psikiatri setelah dia mengalami depresi serta kecenderungan untuk bunuh diri semenjak istrinya meninggal. Dan masalah keluarganya semakin diperburuk setelah anak pertamanya yang bernama Zoe menuduh Joseph sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Untuk itu, Zoe memutuskan hubungannya dengan sang ayah dan lebih memilih untuk tinggal bersama kekasihnya yang ternyata adalah sang astrofisikawan Michael Swafford. Selain itu, Joseph juga memiliki anak kedua bernama Rhea yang kini menjadi seorang pecandu narkoba semenjak kematian ibunya. Dan usahanya untuk terbebas dari ketergantungan selalu mengalami banyak rintangan karena Rhea terus dimanfaatkan oleh seorang germo yang bernama Nico. Dan semua pergerakan yang dilakukan oleh Joseph maupun kedua anaknya saat ini sedang diawasi oleh sang profesor beserta seluruh anak buahnya. Suatu hari setelah dinyatakan lulus dari kecanduan alkohol serta depresinya, Joseph memutar kembali rekaman video lama yang berisi tentang bagaimana keluarganya masih tinggal bersama dan hidup dalam keharmonisan. Hal ini seketika membuat Joseph berinisiatif untuk mendatangi Zoe demi memperbaiki hubungan mereka yang telah lama rusak dengan memberinya sebuah hadiah. Sayangnya, meski Joseph telah menjelaskan bahwa sudah setahun dia terbebas dari alkohol, nyatanya Zoe tetap tidak menyukai kedatangan sang ayah dan berusaha untuk mengabaikannya. Michael yang terlibat dalam pembicaraan itu justru tanpa sengaja membuat Joseph yang emosinya masih tidak stabil berusaha untuk melukainya. Yang pada akhirnya, hal ini membuat Zoe semakin membenci Joseph. No, it wasn't him, it's you. It's always you, it's the same shit. Malam harinya, Joseph mencoba menghubungi Rhea untuk berusaha memperbaiki hubungan. Akan tetapi, Rhea sama sekali tidak menjawab panggilan tersebut. Kecewa dengan keadaan, Joseph mulai kembali menenggak minuman keras dan mengingat kembali akan momen terakhir bersama istrinya. Di mana saat itu, Joseph pernah berjanji bahwa dia akan berusaha untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama. Namun nyatanya kini, Joseph telah gagal untuk menjalankannya. Di saat yang bersamaan, seorang pria misterius muncul dari kursi belakang mobil untuk berusaha membuat Joseph tidak sadarkan diri lalu membawanya kepada sang profesor. Sebuah chip khusus ditanamkan ke dalam mata Joseph yang memungkinkan sang profesor untuk berkomunikasi serta mengirimkan file dan video apapun kepada Joseph. Di mana setelah Joseph dibangunkan di sebuah tempat, sang profesor yang mengaku bernama The Controller memerintahkannya untuk mengambil pistol yang telah disiapkan lalu menembak wanita yang ada di depannya. Awalnya Joseph menolak perintah ini, namun setelah sang profesor mengancam akan membunuh kedua anaknya, Joseph pun tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Namun kemudian diketahui bahwa pistol tersebut tidak berpeluru dan wanita yang ada di depannya ternyata adalah anak buah dari sang profesor sendiri. Sorry. We have big plans for you. Berikutnya, Joseph diperintahkan untuk menyusup ke dalam rumah Charles yang merupakan bos di perusahaan Redlock, tempat di mana Joseph sebelumnya bekerja sebagai petugas keamanan. Di sana, sang profesor memerintahkan Joseph untuk memaksa Charles membuka laptop yang ada di dalam berangkas, lalu meletakkan jarinya pada pemindai sidik jari yang kemudian mengungkapkan bahwa DNA Joseph benar-benar sangat cocok dengan subjek yang dibutuhkan oleh sang profesor untuk eksperimennya.
Dan tepat ketika Joseph sedang melakukan transfer data, Charles mengambil kesempatan ini untuk memukul Joseph menggunakan vas bunga dan merebut senjatanya. Charles yang berniat menyerang balik membuat Joseph terpaksa mengungkapkan identitasnya sebagai petugas keamanan di perusahaan Redlock. Hal ini tentu membuat Charles terkejut, namun setelah dia melihat ada implan optik di mata kanan Joseph, Charles bisa segera mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Karena sebenarnya sang profesor dulu juga bekerja di Redlock, namun Charles terpaksa memecatnya karena program yang direncanakan oleh sang profesor dianggap terlalu berbahaya. Dan tepat sebelum Joseph dibunuh, Charles lebih dulu ditembak oleh drone kiriman sang profesor. Setelah itu, Joseph diperintahkan untuk memotong ibu jari Charles lalu membawanya pergi ke kantor pusat Redlock. Di sana, Joseph diperintahkan untuk memakai masker karena drone akan melepaskan gas beracun yang berfungsi untuk membunuh semua karyawan Redlock. Sembari mengungkapkan bahwa nyawa para karyawan ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan tujuan yang lebih besar dalam menyelamatkan dunia dari ancaman kiamat. No. What are you doing? Sang profesor juga meletakkan gas yang serupa di dekat tempat tidur Zoe dan mengancam akan membunuh Zoe jika Joseph tidak sampai ke fasilitas utama dalam waktu 4 menit. Untuk itu, dia pun bergegas pergi ke sana dan menggunakan jari milik Charles untuk membuka pintu yang kemudian mengarahkannya ke sebuah generator yang cukup besar. Di sana, sang profesor lagi-lagi mengancam akan membunuh Zoe jika Joseph tidak segera masuk ke dalam generator tersebut. Dan tepat setelah Joseph ada di dalamnya, generator tiba-tiba mulai aktif dan menciptakan cahaya yang sangat terang yang kemudian mengubah urutan DNA tubuh Joseph sebelum kemudian generator tersebut meledak. Sang profesor terlihat menari merayakan kejadian ini sembari melapor kepada sang pria misterius bahwa eksperimennya telah berhasil. Ledakan di fasilitas Redlock ini segera disiarkan oleh televisi yang membuat Zoe seketika itu terpukul karena mengira ayahnya meninggal dalam insiden tersebut. Yang pada kenyataannya Joseph sendiri masih hidup karena secara misterius dia terbangun di dalam rumahnya dengan sekujur tubuhnya ditutupi aluminium foil. Tidak hanya itu, di sana Joseph juga menyadari bahwa kini dia memiliki suatu kekuatan yang akan terpicu ketika dia sedang marah. Meski Joseph sedang dalam kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, namun dia masih tidak memiliki pilihan lain selain tetap mengikuti perintah sang profesor yang kini memintanya untuk mendatangi suatu tempat dalam waktu 15 menit. Dengan penuh amarah, Joseph kembali melepaskan kekuatannya yang seketika itu membuat sebuah motor yang ada di dekatnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dan sang profesor memerintahkan Joseph menggunakan motor tersebut untuk pergi ke rumah bordir, tempat di mana Joseph bertemu dengan Nico, seorang germo yang membuat Rhea terus kecanduan narkoba. Akan tetapi setibanya di sana, Nico justru melakukan perlawanan dan berhasil menjatuhkan serta menahan Joseph untuk menginterogasinya. Dan setelah Nico mengetahui bahwa Joseph adalah ayah dari Rhea, Nico justru dengan sengaja menunjukkan video tentang bagaimana dia memperlakukan Rhea sebagai budak. Hal ini tentu membuat Joseph menjadi sangat marah dan tiba-tiba melepaskan cahaya sangat terang dengan sekelebat wujud raksasa yang seketika itu menghancurkan tempat tersebut. Meski begitu, Nico masih selamat dari kejadian itu dan berusaha untuk menusuk Joseph. Namun serangan itu nyatanya tidak memberi efek apapun dan bahkan Joseph juga tidak bergeming ketika beberapa peluru ditembakkan kepadanya. Selanjutnya, Nico berusaha menabrak Joseph menggunakan mobil. Namun sang profesor melakukan sesuatu yang membuat Joseph tiba-tiba melepaskan sinar elektromagnetik yang seketika itu membunuh Nico dan menghancurkan sebagian gedung perkotaan. Setelahnya, sang profesor memerintahkan Joseph untuk menyerahkan diri kepada polisi yang akan berdatangan, karena sang profesor belum puas dengan apa yang dihasilkan oleh Joseph. Di kantor polisi, Joseph segera diinterogasi karena dianggap sebagai teroris yang telah menyebabkan kehancuran di dua tempat yang berbeda. Namun, di saat yang bersamaan, sang profesor memerintahkan Joseph untuk mengatakan kepada para detektif bahwa dia telah menanam bom di sebuah galangan kapal. Yang seketika itu membuat para detektif dan polisi menjadi sangat panik dan berusaha secepatnya pergi ke sana. Akan tetapi, lagi-lagi sang profesor memberi perintah sulit, di mana Joseph diminta untuk pergi ke galangan kapal sebelum para polisi sampai di sana.
Dan jika Joseph gagal, maka para polisi dan 20.000 orang lainnya akan menjadi korban dari ledakan bom tersebut. Hal ini tidak memberi pilihan lain bagi Joseph selain melarikan diri menggunakan mobil curian milik polisi. Yang tentunya usaha ini mendapat halangan dari para polisi lainnya yang berusaha untuk menangkapnya. Dan secara tak terduga, hal ini membuat Joseph tanpa sengaja merubah dirinya menjadi sebuah ledakan yang mampu bergerak dengan kecepatan cahaya. Sementara itu, berita mengenai pengejaran ini juga disiarkan oleh media televisi yang membuat Zoe akhirnya sadar bahwa ayahnya masih hidup. Namun sayang, tidak lama kemudian beberapa pria mendobrak masuk ke dalam rumah dan menculik Zoe serta Michael. Di sisi lain, para polisi akhirnya tiba di galangan kapal untuk mencari keberadaan bom. Dan beruntungnya, Joseph juga tiba tepat waktu untuk berusaha membawa kontainer berisi bom itu terbang ke langit tepat sebelum bom tersebut meledak. Namun naasnya, puing-puing dari ledakan itu tanpa sengaja menghantam sebuah pesawat yang sedang melintas dan membuatnya kehilangan kendali. Menyadari hal ini, Joseph segera menggunakan kekuatannya untuk berusaha menyelamatkan pesawat tersebut tepat sebelum pesawat itu menghantam tanah. Setelahnya, Joseph pergi ke rumah Zoe, hanya untuk mendapati bahwa ternyata Zoe telah diculik oleh sang profesor. Marah, Joseph lantas menyentuh laptop yang seketika itu membuatnya mengetahui di mana lokasi dari sang profesor. Untuk itu, Joseph pun bergegas pergi ke sana dan menggunakan perisai gelombang elektromagnetik guna melindungi Zoe serta Michael dari tembakan anak buah sang profesor. Sadar bahwa ayahnya masih hidup, Zoe lantas meminta maaf kepada Joseph atas apa yang pernah dia lakukan. Namun, secara tak terduga, di sini akhirnya terungkap bahwa pria misterius yang selama ini membantu eksperimen sang profesor ternyata adalah Michael Swafford. Maka dari itu, setelah menyadari bahwa ledakan sinar gamma yang menjadi penyebab kiamat semakin mendekati ke bumi, Michael segera meraih pistol untuk menembak mati Zoe tepat di hadapan ayahnya. Belum puas dengan apa yang telah terjadi, sang profesor kembali memperburuk keadaan dengan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Rhea dan menyiarkan pembunuhan itu secara langsung di hadapan Joseph. Yang tentunya dengan melihat kematian kedua putrinya, hal ini membuat Joseph mencapai puncak kemarahannya dan mulai memancarkan cahaya besar yang menyebar ke seluruh bumi. Cahaya itu bahkan mencapai luar angkasa dan menciptakan sebuah penghalang elektromagnetik yang sepenuhnya menutupi dan melindungi bumi. Sang profesor yang terjebak dengan cahaya itu mulai menyatakan kalimat terakhirnya yang mengungkapkan bahwa dia telah berhasil menciptakan Tuhannya sendiri. Joseph yang muak dengan perkataan tersebut seketika itu membunuh sang profesor. Meski begitu, rencana dari Michael serta sang profesor untuk menyelamatkan bumi pada akhirnya sukses besar. Karena kini dengan kemampuannya, Joseph mampu menyerap semua sinar gamma dari ledakan supernova yang sebelumnya menjadi ancaman kiamat dunia. Dan pada akhirnya, Joseph juga berhasil memenuhi janjinya kepada sang istri untuk membuat keluarganya tetap berkumpul dengan cara menghidupkan kembali kedua putrinya menggunakan kekuatannya. Di akhir film, Zoe serta Rhea bertemu kembali di pantai, dan sepertinya kini Joseph telah sepenuhnya berubah menjadi wujud baru dari keberadaan Tuhan yang telah diciptakan oleh manusia. Menurut saya, sebenarnya film ini memiliki dasar cerita yang bagus, namun sayang tidak dieksekusi dengan baik. Ditambah kita para penonton juga tidak pernah tahu dengan menggunakan eksperimen apa sang profesor bisa mengubah DNA dari Joseph sehingga membuatnya memiliki kekuatan besar. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.